Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita ini pertama kali saya melakukan sebuah silogika. Kita sama-sama berpikir bahwasannya banyak kontroversi ataupun versi cerita dari beberapa tentang sebuah sejarah. Tidak luputnya sebelumnya masih di bulan Syawal, saya mohon maaf lahir batin karena memang selain sebagai manusia harus saling memaafkan, baik itu kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, baik dari perbuatan dan kata-kata saya. Jadi saya langsung aja kepada tema tentang berpikir kritis tentang sejarah. Jadi memang kaitan sejarah ini adalah dengan masa lalu ataupun silsilah atau nasab ataupun cerita ataupun bentuk-bentuk folklore dari masing-masing keluarga. Nah, seperti itu. Jadi memang ada dari beberapa peneliti-peneliti yang di masa lampau itu menjelaskan tentang sejarah. Tapi dengan cara kita berpikir itu, apakah sejarah yang ditulis ataupun yang disampaikan itu kalau kita ngomong benar 100% jelas tidak mungkin, karena itu adalah masa lalu dan kita tidak mengalami atau tidak masuk dalam peristiwa tersebut. Jadi memang sampai hari ini banyak sejarah-sejarah itu, sejarah-sejarah yang ditampilkan atau yang kita pahami sampai hari ini, mungkin apakah itu memang benar-benar sejarah dari peradaban yang ada di Nusantara ataupun itu titipan dari kolonial atau penjajah yang kemungkinan pada waktu itu sangat benci sekali dengan kakek moyang kita, sehingga memang hari ini banyak sekali peninggalan-peninggalan arkeologis ataupun naskah-naskah atau manuskrip ataupun cerita-cerita sejarah dari bahulu kita itu masih banyak dipengaruhi oleh sejarahnya kolonial ataupun penguasa pada waktu itu. Jadi memang banyak kepentingan pada waktu itu, bahwasanya bagaimana mereka itu berusaha melemahkan generasi sekarang dengan menghilangkan atau mengaburkan sejarah pendahulu-pendahulu yang ada di Nusantara. Memang seperti itu. Contoh, ketika pengaburan sejarah, apakah memang benar Islam itu yang menghancurkan peradaban sebelum Islam itu masuk? Nah, nanti akan ada pembahasan lagi di beberapa selanjutnya. Jadi memang banyak sekali bukti-bukti sejarah itu yang dihancurkan. Contoh, ini kayak seperti sentono-sentono atau makam-makam ataupun candi-candi itu memang apakah itu memang dihancurkan oleh Islam ataukah dihancurkan oleh penguasa pada waktu itu ataukah kolonial itu sendiri? Nah, itu pertanyaannya di sini. Jadi ini intinya untuk berpikir kritis. Kita tidak boleh bahwa Islam itu yang menghancurkan kerajaan Majapahit. Jangan boleh. Itu cerita yang kita dengar dan banyak di medsos itu mengatakan bahwa Raden Patah itu anak durhaka. Terus katanya bapaknya tidak mau memeluk Islam, maka bapaknya dikalahkan oleh Raden Patah. Nah, maksud Raden Patah diberi Mbak Ampel itu kalau mau tekan boten. Nah, itu harus kita berpikir di sini. Banyak memang bukti-bukti sejarah. Contoh sekarang
akhirnya dimakam di Troroyo itu makam aja. Nah, tidak seperti itu sebenarnya. Harus kita kaji. Banyak makam Sunan Kudus di Demak juga ada, di daerah Mojokerto juga ada. Yang mana yang ada? Ini adalah tugas kita untuk membedah sejarah. Terus masalah, nah ini sing apa ini yang memang membuat keadaan kita ini kenapa membuat rasa dendam terhadap penguasa ataupun kolonial pada waktu itu. Bambang Raya ini ninggali kita, ninggali ajaran hubungan ini, ninggali anak putu ini sing sampai tadi yai sampai sakit gigi. Tapi leluhur kita dikatakan bodoh dan primitif. Mana buktinya kalau mereka Mbak Sunan Ampel, Mbak Raden Rohman, Mbak Raden Kosim, Mbak Sunan, Mbak Raden Sakit, Mbak Raden Paku itu meninggalkan sesuatu. Sampai hari ini dipertanyakan. Wali Songo itu tidak ada. Nah itu karena tidak ada sebuah peninggalan. Padahal kalau kita mau masuk ke keluarga dalam sendiri, mereka insya Allah bersedia. Karena memang kita tujuannya itu untuk membedah dan mengkaji sejarah. Terus yang keempat itu masalah Mbak Budi awak dewi seneng perang. Nah ini contoh. Apakah memang benar Surabaya itu ditaklukkan oleh Sultan Agung? Giri Kedaton itu dihancurkan oleh Pangeran Pekik dan Basai Sulaiman. Nah, itu menggunakan terang yang lebih tua. Tapi hari ini tetap saya pertanyakan, masa sih Sultan Agung itu diajari guru-guru ini tentang Islam? Gelar ini gitu, gelar Sultan Agung ini sih Sayyidin Patotobomo, Sayyid sing Patotobomo. Lah kok merangi dulu ini apa ini pripun? Ya, nah itu harus kita kaji, harus kita analisa, harus kita evaluasi. Makanya kita harus berpikir kritis terhadap sejarah. Alhamdulillah diawali oleh Prof. Agus Sunyonto, terus ada dosen dari Mas Adrian, ya, Mas Adrian Perkasa itu mengkritisi sesuatu, itu tidak ada masalah sebenarnya. Kalau kita sebagai seorang yang bijak, maka kita juga harus ketika ada kritik, maka ada yang namanya otokritik. Kita lihat dulu, apakah kritik dari Prof. Agus Sunyonto ataupun Mas Adrian ini adalah kritik yang saya ataupun dengan standar ya. Ini itu kritik yang menghancurkan. Tapi ini kita mengkonstruksi bagaimana kritis ini bisa mengkonstruksi, membangun peradaban sesudah kita. Jadi memang kalau bisa dibilang, ini harus kita persiapkan sesuatu ini buat anak cucu kita ke depan. Ini sudah disiapkan karena kita sekarang ini tidak luput dari sejarahnya Mbah dulu. Itu seperti itu. Nah ini mungkin saya akan mengungkapkan sedikit ya tentang yang namanya berpikir kritis. Di sini bisa dikatakan berpikir kritis itu adalah critical thinking ya. Jadi memang proses mental ini untuk menganalisa, mengevaluasi tentang sebuah informasi. Oke, ini gula cerita mau, ini mau membantu paman gula. Nah, ada beberapa hal yang saya sangat kritis ya ketika saya mendengar bahwa salah satu bapak saya itu dibawa Belanda, meninggal di Hadramaut, di Lungo Kajino kali Koto. Terus mater-mater tanah bapak kulon ini disukani Koto. Terus agent namanya Nagadipu ini juga diberikan Belanda. Bapak ini benar-benar ini aja kok punya anak. Dalam itu kan, apa memang benar Belanda itu memberikan sebuah tanah? Bukan sebenarnya. Tapi pada waktu itu memang dari pemberian tanah itu sebenarnya dari penguasa. Kalau di Surabaya itu memberikan tanah yang ada di arah Solopromo itu dari Jaya
harus kita cermati sebenarnya. Jadi informasi yang kita sampaikan itu harus memang benar-benar itu objektif. Kita pelajari dulu, jadi tidak harus menyampaikan sebuah informasi, harus dianalisa dulu, harus dievaluasi dulu. Nah ini memerlukan sebuah mental yang memang benar-benar teruji. Nah tentang bagaimana informasi ini kita dapatkan itu bisa melalui pengamatan secara pribadi, pengalaman, akal sehat ataupun komunikasi, ataupun kita membaca sebuah literasi buku. Jadi memang ini harus objektif sekali, kita harus melakukan kaidah-kaidah ilmiah di situ. Jadi memang ini harus, kalau di penelitian ilmiah itu orang-orang akademis itu berbicara tentang relevan dan reliable. Yang kita beda penelitian harus relevan dan reliable. Nah, tadi memang saya hari ini tidak akan membahas tentang parwal, tapi saya akan membahas tentang bagaimana kita belajar bersama untuk mengkritisi sejarah seperti itu. Nah, ini jadi memang banyak dari pakar-pakar itu, setiap manusia yang hidup itu harus berpikir. Nah, waktu itu saya membaca bukunya, kalau nggak salah itu dia memang ini orang-orang Yahudi. Dia seorang Albert Camus ini dalam bukunya itu mengungkapkan bahwa kalau saya berpikir maka saya ada. Nah, manusia ini kan sebenarnya harus berpikir, harus terus-menerus berpikir untuk bagaimana itu mengkonstruksi bagaimana dia menjalani hidup. Nah, ini. Jadi memang dalam berpikir kritis ini kita harus mampu merumuskan, memberikan batasan objek yang diamati. Contoh sekarang kalau kita membahas tentang sejarah Surabaya, katakan ini besok tanggal 31 Mei ini ada kegiatan tentang budaya. Dan tadi Mas Anang Permono itu sempat share di tentang 31 Mei. Apakah memang benar Surabaya ini ulang tahunnya 31 Mei? Nah, kita harus membatasi secara peradaban sejarah Surabaya itu bagaimana? Asalnya dari Naditira Pradesa yang dikeluarkan oleh Hayam, ataukah ketika Mbak Ampel, Mbak Raden Rohmat itu diberikan Raja Sunda tanah perdikan 14 hektar? Yang kedua. Yang ketiga, apakah pemerintahan dari Surabaya ini diawali oleh keratonnya Jayanegara, ataukah diawali oleh Adipati Jamrono I Raden Gentini Bonggowongso anaknya Pangeran Danira? Apakah seperti itu? Ini harus dikaji memang. Kalau secara pemerintahan, secara administratif, Surabaya ini batasannya 31 Mei, batasannya 31 Mei. Jadi memang harus ada, itulah di sini mas saya ini. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kita. Kalau bisa dilihat 31 Mei 1293 itu kalau tidak salah itu bertepatan dengan perang penaklukan tentara Mongol ataupun perang tentara Mongol dengan kerajaan Belang-Belang atau Kediri. Yang di situ adalah didoktek oleh Raden Wijaya yang nantinya menjadi Raja Majapahit ataupun Batara Wijaya yang pertama. Jadi memang harus dirumuskan, harus ada batasan masalahnya. Tapi ini harus juga menyiapkan sebuah naskah-naskah ataupun narasi-narasi ataupun sumber-sumber yang jelas. Nah, kalau hanya sekedar folklor itu memang tidak bisa diuji validitasnya atau tidak relevan atau reliable. Itu kata ketika kita berbicara tentang penelitian ini. Nah, ini menganalisa proses, menelaah, mengupas, ulasan, menguraikan dalam bagian-bagian yang lebih terperinci. Nah, ini contohnya harus lebih mengerucut. Kan seperti tadi. Nah, sudah
Jadi berdirinya kota Surabaya ini apakah diawali oleh perangnya Mongol dengan bela-bela, ataukah ketika Hayam Wuruk mengeluarkan sima tentang Adipira Pradesa Ki Surabaya, ataukah Bharatayuda, dan harus diberi. Jadi memang terkadang nanti akhirnya kita dibilang wah sopo ini. Jadi memang harus ada siapa yang menyampaikan dalam memang kalau kiai yang bilang ataupun kiai yang kos, katakan kiai kos atau kiai yang sudah terkenal, pasti akan bilang iya. Tapi ketika seorang tukang becak yang bilang, meskipun itu benar, tetap disanksikan. Contoh, kemarin ada pemilihan pilkada. Betul ini turunan ini, boleh, ya kok. Tapi ketika seorang tukang becak, ini kalau ini kasih turunan, buat sopo, tak omong. Jadi memang harus ada memang hal-hal yang terperinci dan tidak harus kita melihat siapa yang berbicara, tapi lihat ataupun dengarkan ataupun dengarkan apa yang dibicarakan. Jadi bukan melihat seorang sosoknya. Sekarang ini mau tertutup ini seorang, kenapa waktu itu Kiai Haji Mas Mansur itu masih ketika usianya masih muda, tapi beliau ini sudah didapuk menjadi ketua salah satu organisasi masyarakat. Berarti kan sosoknya Kiai Haji Mas Mansur ini tidak melihat usianya, tapi melihat kemampuan intelektualnya. Karena memang di situ ada sebuah proses. Contoh ya, bahasa Gipo, ya. Bahasa Gipo itu track recordnya sangat bagus di sebuah organisasi. SDI dia juga berperan. Tasvirul Afkar, Nadatul Tujar, Nadatul Waton, beliau ada. Dan sangat program beliau ini sangat luas. Dan beliau juga ditahu menjadi takdirul asal dia adalah Tuhan. Berarti kan di sini sudah teruji. Nah ini harus diberi, makanya. Jadi memang kan ojo nonton sampai sih ngomong, tapi nonton omongan ini. Nah, terus dalam proses berpikir kritis ini kalian harus bisa memecahkan sebuah masalah. Jadi memang hari ini ketika sejarah ini akan saya ungkapkan bahwasanya itu tidaklah suatu kebenaran, tapi itu adalah siasat yang dilakukan oleh pihak kolonial atau penguasa untuk mengabulkan sejarah hari ini untuk generasinya. Nah seperti itu. Nah, menyimpulkan proses berpikir yang memperdaya pengetahuan. Jadi ya, kita tidak harus menyimpulkan ini secara diplomasi. Menyimpulkan sesuatu ini tidak harus sesuai pribadi kita. Perspektifnya perspektif kita. Tidak boleh secara individu, tapi harus objektif. Nah, ini nggak ngapain. Hari ini sintesis dengan bahasa Mesari. Tapi apakah bahasa Jibo hari ini tahu orang-orang tentang bahasa Jibo? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya hasil Askari dan Syekhona Khalid. Siapa yang tahu tentang dasar Ahya, Kiai Burhan, Wahab Kasbulo? Kalau Kiai Wahab jelas deh, karena beliau sudah mengekor ke Basir, mengekor ke. Tapi siapa yang tahu tentang dasar Ahya, Hasan Ibu, Ridwan Abdullah, Ali bin Abdul Aziz? Ada yang tahu? Kiai Burhan ada yang tahu? Tidak ada. Saya tidak ada. Generasi muda itu pun tidak tahu siapa beliau. Hanya
beliau adalah bendahara baru. Nah seperti itu. Tapi ruang gerak beliau tidak ada yang tahu. Nah, makanya ini menyimpulkan sesuatu itu jangan sesuai maksudnya individu. Tapi apakah kita sudah melakukan kaidah-kaidah tentang objektivitas? Nah, saat ini kali meeting insya Allah kami pula kalau pengen cerita tentang hasil cukup, insya Allah kita tidak korup ya. Insya Allah diusut di masjid, saya suruh cerita. Dan saya paksa harus bisa. Terus evaluasi. Jadi memang dalam penilaian objektivitas ini tadi yang untuk memulai objektivitas ini memang apa ya? Mengevaluasi ini harus dilihat. Jadi dari pihak A seperti apa, pihak B seperti apa, pihak C dan sebagainya. Dan ini akan memperujuk. Ini contoh. Saya itu pernah membaca sebuah kitab. Ini tentang peninggalan arkeologis ya. Adalah manuskrip. Yang memegang manuskrip ini bilang kalau manuskrip itu tulisan tahun 1600-an, 1600-an. Tapi ketika saya baca, dalam benak saya berpikir, ketika di situ ada tulisan tentang Kiai Kanigoro Aputra Kiai Santri Sepuh Mindasaro ing Surabaya. Nah, bisa jadi ketika penulisan ini 1600 harus diproseskan dengan apakah yang namanya Kiai Santri Sepuh yang ada di dasar ing Surabaya itu sepuh. Berarti di situ ada yang kok bisa menyebut sepuh? Berarti di situ ada yang lebih muda. Berarti penulisannya ini setelah ada yang muda. Itu bentuk-bentuk kritikan. Bukan berarti ketika ada orang menyampaikan ini tulisan 1600, tapi kita lihat, kita cermati di dalamnya itu ada isi seperti apa. Di sini disebutkan. Nah, contoh tentang beberapa kitab-kitab yang memang bertolak belakang dengan sejarahnya Giri Kridanto. Itu juga ditulis tentang ya Serat Centini. Di situ memisahkan tentang Amorogo Amorogo adalah Sedoi Romo itu Pangeran Sedoi Romo itu. Tapi memang terkadang kalau kita membantah, ini sudah dilakukan penulisan. Ya, kita tidak pernah menulis, tapi ini ada kitabnya. Kita menyimpan kitab. Jadi memang sampai hari ini, sampai detik ini, turun ini dua abad soalnya. Saya akan mempertanyakan semua, apakah memang benar? Ini sudah ditulis oleh peneliti katakan Rakyes, menulis tentang babat tanah Jawi. Rakyes itu tidak langsung turun, tapi dia mewawancarai orang person ini itu. Nah makanya akhirnya sampai muncul Batara Wijaya yang orang Inggris itu. Dia hanya tanya pada siapa yang ditemui pada waktu itu. Memang yang hancur itu sampai detik ini adalah sejarah Surabaya. Yang hancur itu adalah sejarah Surabaya. Apa mana sejarah di sini? Kidulnya Kaliwang terjadi hancur sampai detik ini. Dan sejarahnya Barat dan Roma keturunannya ada di mana? Hancur. Karena memang itu sengaja karena Surabaya ini tempatnya para pemberontak. Nah, ada berontak itu gampang nulis. Pasti tersebut semua. Nah, memang sajanya ini provokator karena tapi kita harus
bersama, berkajian bersama, mengevaluasi, menganalisa, sehingga memang nantinya ketika sejarah ini dilakukan secara kolektif kolegial dengan kesepakatan bersama, maka insya Allah itu akan mengerucut kira-kira persentase kebenarannya itu 80%, tidak sampai 90%, pasti ada yang memang bertolak belakang. Nah ini memang banyak strategi tentang bagaimana cara pembelajaran kritis itu. Ya salah sih ini ya, ujungnya itu. Contoh saat ini Abal Lutfi itu selalu berbicara tentang NKRI harga mati, Pancasila, undang-undang kan seperti itu. Supaya kita ini sebagai generasi muda itu berpikir kritis. Oh, khusus saja di NKRI itu, Pancasila itu apa sabun sepuh. Jadi memang ini adalah waktunya kita. Apa ini jadi panutan? Apa sudah bilang? Masa awal ini, masa apa ini bengkok-bengkok terus? Laksana dulu. Nah, jadi kan kita ada generasi muda berikut. Tapi apa yang kita lakukan di sini itu tidak pernah maksudnya bertolak belakang atau kontradiktif dengan apa saja. Ini bentuk memang kita menghormati penghormatan terhadap beliau lah yang meneruskan perjuangan itu. Masa ini sing Surabaya buatan nanti mau tentang NKRI harga mati. Saya yakin belum lah. Terus ngurusi diri lah. Ngurusi apa caranya jadi tim sukses, ya apa caranya melok organisasi tertentu lah. Tapi sebenarnya awalnya itu memang ada di grassroots kita sebagai generasi muda. Hingga awalnya dibilang dari masjid. Kalau langgar dan masjid ini dimasukkan apa maksudnya kaidah-kaidah tentang hukum atau minaliman itu, insya Allah nanti tentang Pancasila, tentang bagaimana menerapkan kembali tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah nanti langgar dan masjid ini akan menjadi salah satu tolong ataupun mengembalikan kekitohnya dahulu, bukan sebagai provokator ketika menyampaikan butuh bunuh diri. Nah, biasanya kan ada memang dari saya memang pernah dengar rekaman itu pernah diungkapkan bahwa langgar dan masjid sekarang itu tidak dijadikan sebagaimana fungsinya pada waktu Bangladesh itu yang terjadi. Coba kita kembalikan bagaimana di sini kita masjid dan langgar itu dikembalikan ke bagaimana melakukan pengajaran Islam, dakwah Islam, dan tidak luput dari yang namanya kebutuhan. Bina iman itu, bela itu sebagai dari iman, belajar. Memang berpikir kritis ini kadang kala akan dicap orang itu kalau itu sopo, itu pertanyaan yang pertanyaan yang mungkin yang terlontar seperti itu. Mungkin ada pasti kan ini ada beberapa urutan di ada di negara itu memang harus lanjut. Yang penting kita menyampaikan. Yang penting kita sudah berdua. Nah ini tentang kenapa pihak kolonial itu menghancurkan arkeologis itu supaya tidak dipelajari. Jangan kalau mempelajari yang namanya peninggalan arkeologis yang memang itu hari ini kadang kita berwarna, tapi ini mau saya bisa menyebutkan bahwasanya kemarin ada yang namanya miskomunikasi ataupun karena memang kita tidak pernah bertemu dan
tahun. Tadi saya mendapat kiriman dari Candi Lurus itu tentang memang makam ini dibuka, tapi nisan aslinya ditampakkan. Nah ini karena seperti itu, mungkin yang di sana itu seperti itu. Tapi ketika proses komunikasinya tidak lancar ataupun ada yang tersendat, maka ada yang ditutup. Karena memang ada mas. Nah ini memang banyak rekan-rekan yang sekarang ini selalu mengkritisi sejarah. Contohnya tadi, bila semua baru sakit, kalau ini soalnya peninggalan arkeologisnya sudah diganti. Contoh makam yang Presiden Al-Azhar itu kan sudah diganti keramik ya. Sakit ditinggali kesejahteraan, maksudnya ini tinggalan tahun berapa itu tidak bisa. Terus Mbak Iskandar, Bogor itu juga kita tidak tahu. Terus makam kawanan, tapi kalau makam kawanan Bapak Nurdin itu yang di depan itu memang kita tidak bisa menganalisa. Tapi kalau makam yang di belakangnya, insya Allah bisa. Karena memang itu ada kajian-kajian sejarah, kajian-kajian arkeologisnya sendiri. Jadi contoh kemarin waktu bulan kali kaki Ustaz Budi di Noyo. Nah, waktu saya lihat nisannya itu peninggalan sekitar 1600-1700, itu abad 17. Tapi ada cerita bahwasannya wakilah ya cerita masyarakat sekitarnya. Nah ini harus akhirnya memutar otak saya. Apakah memang benar nisan yang ada di sana itu adalah masa terakhirnya Majapahit? Saya browsing, saya tanya dan melakukan komunikasi dengan beberapa rekan. Ternyata rekan-rekan juga bilang, itu saya menggunakan tulisannya abad 17, bukan abad 16 Majapahit terakhir. Akhirnya bisa disimpulkan sesuai dengan peninggalan arkeologis. Tapi kadang orang-orang sekarang ini ngapain lagi? Boleh makam timbul, maksudnya makam orang. Tapi misalnya diganti dan membuat ataupun mereka cerita. Contoh ini, ada makam di Wonorejo itu 1281. Nah, akhirnya saya berpikir juga, lalu kalau memang makam di Wonorejo itu masanya adalah sebelum Raden Rokat atau Jamaluddin Husain. Nah, akhirnya terjawab. Biasanya kitab dengan kitab minggu tulisannya bulannya itu Hijriah, tahunnya pasti Hijriah. Nah, katakan Syawal masuk tahun Saka atau Masehi kan betul mungkin gitu. Nah, akhirnya coba saya jelaskan. Coba kita berpikir kritis dan kita lihat tentang referensi. Masuk bulan Hijriah dikatakan tahun Masehi. Masuk Syawal 1700 Masehi. Kan betul mungkin ya. Pasti Januari, Februari, Maret, April atau lebih. Itu tahun Masehi. Kalau Saka juga ada sendiri. Contoh sekarang, makam di belakangnya Mbak Raden Rohmat itu di Kalimasuki. Kita tidak pernah tidak mau mengkritisi karena di situ ada orang-orang yang memang terkenal. Maksudnya yang kita berbicara. Lalu sedikit saja dari Pak Amin, Nopo Raden Rohmat 1182. Ini tahun Saka.
tahun Masehi hidup. Berarti kan duluan beliaunya daripada Raden Roma kesini. Padahal peradaban Ngampel Dento sebelum peradaban Ngampel Dento itu adalah peradaban Boto Putih. Ini saya bukan bicara tentang Pangeran Lanang Dandiran, tapi saya berbicara tentang kesentra Boto Putih. Peradaban sebelum Raden Roma ke Ngampel, ke daerah Ngampel yang kemudian dinamakan Ngampel Dento. Boto Putih itu lebih sepuh daripada Ampel, Ngampel. Terus secara peradaban, bukan secara Pangeran Lanang Dandiran. Nah ini kan begitu saya kira. Kita harus lihat. Contoh sekarang, Raden Patawaru kalau Sanjang mateni apa ngalahno bapaknya karena bapaknya kagak lebu Islam, bener? Boten apa saja. Ya kamu betul. Di bukunya Raden Kosim itu yang dia ada di Derajat, di Sintayi Derajat, dan yang ada di Keraton Surabaya yang ditulis dulu itu. Ya kamu betul. Kalau orang tidak percaya tidak ada masalah. Cuman ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa bapaknya Raden Pata itu setelah mengundurkan diri jadi raja atau turun atau setelah dikalahkan dia Raden Wijaya, beliau meluk Islam. Bukan karena dikalahkan Raden Pata, bukan karena memang melarikan diri ke Gunung Lawu, bukan. Karena memang ada beberapa catatan. Nah di catatan di sini sebenarnya yang mengatakan bahwa Raden Pata itu melakukan pemberontakan terhadap bapaknya sendiri atau melawan bapaknya sendiri. Nah, ini kan contoh. Pada waktu itu ada yang namanya Pacar Tanda Terus, dan pejabatnya bukan Raden Kusen. Raden Kusen ini tasnya modal Ngampel Dento kali Sunan Gunung ini kali Raden Pata. Lah kok iso mati Sunan Gunung itu? Itu berkumpul semua di Ngampel Dento dan di Kedaton. Kalau ada orang yang mengandung itu adalah diri Kedaton. Karena ini sambut dahulu Raden Roman bahwa ketika nanti saya tidak ada yang memimpin dakwah dan sikap ini adalah Raden Paku, yang mengaku segala sesuatunya itu adalah Raden Paku. Itu memang sudah ada dan dicatatkan kalau dalam Kiai Mahmudin dan Kiai Kosim Giri Kedaton ada tulisannya. Setelah Giri Kedaton berdiri, segala sesuatu tentang dakwah dan sikapnya Islam itu diatur oleh Giri Kedaton. Memang Gelagah Wangi itu lebih dulu karena nopo waktu itu Raden Pata pun di sudah kali Raden Roman orang Gelagah Wangi. Jadi Sunan Giri, apa Raden Paku balik ini sudah diatur. Memang banyak. Jadi waktu saya membaca buku-bukunya di Derajat sendiri itu pernah diceritakan pada waktu melakukan penyerangan yang pertama kali terhadap sebenarnya bukan Majapahit, karena dia Wijaya itu sudah mentasbihkan dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Wilwatita. Berarti kan Majapahit sudah berganti menjadi Wilwatita. Berarti Brawijaya Pamungkasan itu adalah bapaknya Raden Pata. Kertawijaya, Batawijaya, Pungkasan, Brawijaya terakhir bisa bapaknya Raden Pata. Karena dia Kertawijaya itu mentasbihkan dirinya sebagai Wilwatita, Raja Wilwatita, bukan Raden Mojopahit. Nah ini setelah itu. Nah makanya waktu ulama sedikit berdiskusi dengan beberapa keturunan dari Mataram, Giri Kedaton maupun saya pribadi, selaku saya keturunan dari Surabaya, kalau asli Surabaya Bapak Pulau Puncak Ibu Pulau Jelingan. Karena asli Surabaya masuk Pulau ini sana sedang turun di situ ya. Nah sempat berdiskusi tentang berdiskusi dan tentang bahasan apakah memang benar ada penyerangan penaklukan Surabaya yang dilakukan oleh Sultan
tahun 1625. Nah, kalau seandainya Sultan Agung itu menaklukkan Surabaya dan terjadi perang besar-besaran antara Surabaya dengan Mataram, berarti bisa-bisa Adipati Jayanegara Raden Abdul Fatah itu meninggal pada waktu itu juga. Ya. Tapi kok meninggalnya 1630 di Jakarta, 1630 Masehi. Dan Pangeran Peke, Raden Abdul Fatah itu dinikahkan dengan Nyai Dewi Padasari, adiknya Sultan Agung. Gamari kan bapak itu sekarang anak dalam Benol, masuk akal. Itu ada perkainan politik, itu memang ada mimpi solusi. Karena memang yang dituju Sultan Agung ini sebenarnya bukan Kampel Dento atau Surabaya ataupun Giri Kedanto, tapi penjajah. Lalu sadar ini nyerang Surabaya, dan ini penting. Menyerang Batavia sekitar 1618 itu, Sultan Agung itu minta bantuan ke Surabaya, Gresik, Solo, Pasuruan, Wirasabah, dan yang lainnya. Nah, kok kalian Batavia kalah Sultan Agung nalar Surabaya pun yang nalar Giri Kedanto. Itu suatu hal yang tidak masuk akal karena memang ini sengaja dirumuskan oleh para untuk menghilangkan sejarah kita. Lalu Maman Pulau, Jatiroto, ini masih ada WK-nya. Saya simpan bahwa ini lo bukan, tapi tetap dibeliin. Saya sempat bertanya sama paman saya yang ada di Jatiroto, dulu ada perang saudara antara Sultan Agung dengan Jayanegara, antara Pangeran Peke dengan Panembahan Agung. Terus bahaya orang dari aktor di dalamnya itu orang. Dulu zaman sama itu kalau diskusi kali terang-terang kali di bidang itu ternyata tidak ada perang, tidak ada penaklukan dan penghancuran di bidang. Logikanya kan, kali Surabaya dibutuh, ya. Nah, kesalahan ini bukan gagal. Sumur. Nomor seluruh Surabaya tidak ada sumur buat konsumsi sehari-hari. Nah, inilah yang membuat kita berpikir kritis. Sehingga apa yang kita lakukan itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan pendekatan-pendekatan secara pendekatan sosiologis seperti itu. Mungkin Sultan Agung menaklukkan Surabaya, mungkin Sultan Agung menghancurkan Giri Kedanto dengan menggunakan perang yang lebih kuat. Boleh mungkin. Ya. Boleh mungkin. Trunojoyo, perang Trunojoyo itu pada waktu di Mataram itu hanya untuk mengingatkan Amangkurat waktu itu yang bersekutu dengan VOC. Lalu saat ini yang terbaik, kan beda. Yang namanya VOC kali Hindia Belanda ataupun Kerajaan Belanda apa betul. Sudah jadi Indonesia kalau saya ketahui itu London, betul jarang ini. Saya hanya melakukan penjajahan di Nusantara atau di Nusantara atau di Indonesia itu sudah sampai 350 tahun. Karena 1596 itu yang Peter Sultan datang ke Batavia kemudian mendirikan VOC 1620 kemudian melakukan perjanjian dagang dengan membentuk statuta. Sana Swago tidak jawab VOC, tapi dengan dalih berdagang, memonopoli berdagang. Ya, kalau boleh kita sekarang ketika VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda itu sekitar 31 Desember 1799. Kemudian baru pihak Belanda ini turut
barang ini adalah milik keluarga kita yang milik bahasa ikotik. Tapi secara administratif, legalitas formalnya itu memang diberikan oleh Belanda. Karena yang mendata tentang pertanahan sekarang agraria atau dari Badan Pertanahan Nasional itu yang memberikan, bukan langgar Ipo ini tidak lonto, sanes. Legalitas formalnya karena pada waktu itu penguasaan administratif itu adalah Belanda. Jadi memang harus ada pikiran-pikiran kritis di situ. Bangunan ini pada nanti mundur ada POC atau kolonial tidak, tapi juga ada dari saudara-saudara yang saudara-saudara ada memang beberapa orang-orang Jawa ini pasti ada yang namanya pengkhianat, ini pasti ada. Tapi karena memang kenapa mereka berkhianat ya ujung-ujungnya karena memang iman Islam kalau Islamnya boleh iya. Mungkin wonten napa pilkada ini beberapa kali ya Pak. Memang sejarah hari ini sejarah yang dibentuk atau yang ada diceritakan di medsos ini harus kita awali. Memang ada sebuah kepentingan. Contoh saat ini kalau tanggal tahun ini dapat mumpung jaringan dapat kopiah itu mumpung saya tanya apakah di situ bahasa Mas Adi berjuang sendiri, apakah resolusi yang katanya itu yang mengeluarkan adalah bahasa Mas Adi sendiri NU Nahdlatul Ulama, kebangkitannya ulama, tokoh ulama itu semua itu ada yang namanya kolektif sehingga di situ memunculkan sosok seorang Mbak Sasi. Karena memang pada waktu itu Mbak Sasi bisa dikatakan bila dalam murid-murid tersayang, murid sing apa sih lima sekolah. Karena memang pada waktu itu memang yang dipandang mampu waktu itu memang bahasa. Tapi tidak harus diputuskan dari ini oleh Nahdlatul Ulama. Karena perjuangan Nahdlatul Ulama itu tapi kita harus berpikir kritis sehingga orang itu berpikir bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah kumpulannya ulama, bukan punyanya Mbak Hasim. Kalau ada di sana ini, sing double dari rone NU sih. Ya ibu apa yang iban? Sing gawe nami sini. Mas Ali bin Abdul Aziz. Loh, tahu tak? Sadar ini sebelum Nahdlatul Ulama juga ada kumpulan keluarga di situ juga ada keluarga Jibu juga, keluarga Matel Bento juga ada keluarga Desmu dan pemilik kawanan Tasbirul Akar, ada dulu ada keluarga, ada semua. Monggo kita berpikir bersama dengan mengeluarkan sebuah statement ataupun sejarah itu secara kolektif-kolegial tanpa harus mengedepankan sebuah ego, mengkultuskan seseorang. Oke, orang-orang sekarang itu tidak mau ini bertolak kadang leher boleh masih ada yang ada, tapi ini tidak organisasi itu ini bukan tidak, karena sebagai pioner waktu itu memang bahkan yang butuh bahkan yang kemudian dilanjutkan oleh pemuda-pemuda yang revolusioner, progresif revolusioner waktu itu angkatannya kayak Mas Mansur bin Ahmad Masudi. Jasa-jasa mereka ini harus kita kenal. Tapi kalau jasa-jasa mereka ini kita tenggelamkan, katakan kalau ini insya Allah boleh, katakan ini nantinya
Akhirnya berpikir, bahasa itu sopo, bahasa Kipo sopo, Letron Abdullah sopo, Mas Abdullah sopo, Bulan sopo, ya benar-benar sisinan. Itu nanti ada sebuah generasi seperti itu. Sama. Akan terjadi sebuah mungkin. Nah, terus akan terjadi kemunduran yang tadi. Menyaksikan perjuangan barang-barang bawah IDW karena kepingin membunuh awake. Ya terus. Jadi jenenge baik, tapi karena memang instan, kepingin instan. Karena gak jenenge baik. Tapi kalau membayar IDW ini itu memang melalui sebuah proses perjalanan panjang. Makanya awal itu berpikir kritis, bener tak sejarah Indonesia Nusantara itu bahwa bangsa awal itu goblok, primitif, kuno dan lain sebagainya. Terus bahaya awal itu setelah Islam masuk itu senangane perang. Lalu memang mau coba itu suka perang karena perang saudara karena memang rasa apa iri kan? Sajanya aku sih dapat, sajanya aku sih dapat. Sebenarnya itu hanya perang yang melemahkan Majapahit. Itu adalah perang saudara, bukan Islam sebenarnya. Tapi hanya dengan kata-kata raden mata anak durhaka. Lalu itu yang melemahkan. Itu sehingga sopo tutup baik, sehingga orang sebelah. Yang membuat semua cerita yang ada yang beredar sekarang itu bapak kan penguasa yang memang itu ada bersekutu dengan yang namanya saya bersekutu dengan jin, tapi bersekutu dengan kolonial dan penjajah. Kalau jenengan ini semerap sejarah bapak ini publik pun sebenarnya Indonesia ini akan menjadi sebuah negara yang besar. Tapi karena sing dieling itu pernah terus akhirnya dengan perang terus boleh tadi. Sing konon anak ini sing kira-kira akhirnya mau pembunuhan karakter sakit boleh perang. Tapi pembunuhan karakter assassinations. Medsos itu kejam banget. Salah titik ngomong saya dilapor polisi ya. Dan ini saya hanya mengungkapkan sebuah pertanyaan yang memang hari ini harus terjawab. Karena di kitabnya Bu Simonegoro itu hari ini tahun ini adalah tahun Saudi. Tahun Natal ini karena memang ini akan digunakan oleh federasi selanjutnya. Resiko ini memang gede. Dicap mimpi apa? Dicap abesjin lah, dicap maniwanas lah. Mari kemudian itu akan terjadi, tapi itu hanya celoteh belakang katanya lapar sedikit. Biar awal anjing menonton kami tetap fokus aja. Harus menyampaikan sesuatu. Bapak Mansur ini mau sampai disuntik betul kok. Bapak Mansur satu kali di sampai hotel turun nedol kayak ani londo. Karena apa? Kita melamai diri saja. Kamu dengan standar itu. Dapat enak-enak anak-anak butuh ini, aku butuh Mas Mansur, aku butuh ini Al-Akbar, aku butuh. Padahal aku butuh Sulaiman, aku butuh. Terus kenapa sih ditanggung bahaya awal diri itu, terus kotornya awal diri sendiri. Apa sih dilakukan baik ini? Maksudnya baku ini kata Quran, amal Quran, ngekek walaupun, kok melalui dulu diri sih Islam. Terus
ziarah makam, kita berkomunikasi, kita saling silaturahmi. Nah ini baru saya tidak ada di grup seperti ini. Ini juga bagian dari sejarah sebenarnya. Ini yang harus kita kritisi. Nah ini baru kalau dulu pencatatan zodiak atau silsilah itu memang tujuannya jelas. Silaturahmi, tapi ketika lambat laun ada kaum jahiliyah, wedok ya, si berat turun. Ini ada di masa-masa jadi ini sekarang yang terjadi belum ketahui, tapi hari ini saya akan mengingatkan kalau membeda si dinamika saya dapat iman kalau nasabnya harus dulu karena sinatu harus dulu, tapi menafikan semua keturunan perempuan dari Sayyidah Fatimah Rasul saya kalau turun anak aku turun kalau turun ekor aku turun anak mau terjadi apakah kita mau kembali ke zaman Jahiliyah ini? Ini kan ada proses ya. Tapi harus diingat perbulan ini sebenarnya sinten lek perbuatan bulan ini wonten manfaate ya kita tetap pulang lalu terkadang manfaat yang kita sampaikan itu bukan manfaat besok belum masalah, yang penting kita mau menyampaikan dan bermanfaat. Nah ini kita harus mengkritisi ini dari Usbah sahabat itu adil nama kasih ngobrol-ngobrolan dan itu harus dibahas di dalam pengajian ilmiah tadi harus teruak dan terperinci itu yang salah kalau supaya anak ini Nabi Adam ini mungkin anak itu Nabi Adam atau Nabi Ibrahim Nabi Adam ini sadar seperti apa yang diberikan Allah kepada Rasul yang tentang akal cerdas. Jadi kita harus berpikir cerdas, berpikir kritis, tapi yang konstruktif dan bermanfaat. Ini bulu-bulu. Nanti kalau sampai hari ini, sampai detik ini kita bersih tegang ataupun eker-ekeran hanya masalah ingin sebuah kepala yang kepentingan ataupun hanya duniawi, ini sing rekor. Jadi memang ada beberapa biasanya tentang saya akan mengkritisi tentang zodiak zaman saya ini karena wedok dipegang, tapi saya juga Fatimah yang dimasuk dan saya atau Sayyidah Fatimah dinantikan. Jadi memang manusia ini diambil sing gambar bedano setunggal kali setunggal satu sama lain untuk membedakan siapa yang harus lebih dihargai dan siapa yang kurang pantas dihormati. Jadi pikirkan saja itu dulu sebelum berkata seolah orang adil, seolah ini adil lah ini. Akhirnya itu karena memang bukan Allah lah yang membuat aturan seperti itu. Sudah berkali-kali Allah mengirimkan utusan dan peringatan bahwa yang membuat manusia mulia bukan ilmu, harta,
rupa keturunan atau nasab, tapi perbuatan. Jadi mungkin prinsip dari Gusti Allah sangat sekian-sekian. Karena itu aturannya Gusti Allah. Dan kita tidak boleh mempertanyakan apa peran kita tentunya. Misalnya tulis sejarah wali kan, boleh itu wali murid, boleh itu wali dosen wali nikah, atau dereng yang nikah dereng, wali mana. Terus Allah itu punya aturan yang sendiri, dan tidak harus kita pertanyakan. Tapi kebesarannya Allah itu dan tidak dipertanyakan. Terus kalau kita tahu iso tak apa? Karena hanya satu Allah yang mengatur apa itu. Nah memang tidak orang aturannya saya ngomong, wih, kalau ini sebenarnya Nabi pasti sediani contoh. Dari pulau makan-makannya, pulau tak langsung diberi, pulau tak panggil, tak mendem, tak molimo, apakah bisa berlanjut? Hanya perbuatan yang memang diinginkan dalam aturan. Di modal dan di bawah dan sampai modal dan ini mau sampai kita jam ini. Jadi tadi memang lagi asik kan biasanya suwe gak kajian. Jadi memang saya ingatkan, tidak peduli dengan ini pulau tidak peduli pulau ini turunan di sini, ternyata aja nih pulau ini wayang mendorong karena perbuatan pulau. Pulau Firman, Pak Firman, berarti pulau salah. Benar-benar karena memang Allah itu pernah. Wah, itu lahir di hari Gusti Allah, mati di hari Gusti Allah. Wakil diatur, cuman kalau malaikat itu kan hanya menjalankan tugas. Sami kali foto kali awal dewi. Jadi saya ingatkan kepada dulu kali orang-orang yang memang menghiasi sejarah, ini memang harus dicermati, harus dikritisi bahwasanya sejarah ini harus direkonstruksi, direkonstruksi, harus dikembalikan kepada yang tentang filsafat sejarahnya, bahwa sejarah ini harus original, asal usul sejarah itu harus jelas, baik mengenai perang Durnojoyo Suropati hanya mengingatkan perang terakhir Giri Kedaton itu ada pada masa Pangeran Singosari bin Pangeran Singoragoro, dan di situ bukan hanya Mataram sing diobong-obong, ini ditulis dulu. Tapi ketika Pesek sudah terjadi baku hantam, barulah ekosi masuk. Terus saat ini kalau kali dengan ini di depan ya tadi tertinggi ini dengan orang POC. Dan ini dokter aku ditembak oleh POC. Itu strateginya POC. Jadi monggo sejarah ini direnungkan, dianalisa, dievaluasi kembali tentang original atau asal usulnya sejarah ini bagaimana. Jadi ini perlu diperdalam. Sains sastra loh, sains sastra harus diperdalam. Cuma memang harus diperdalam sejarah ini, harus sesuai dengan apa yang dilakukan Bang Widya Wagyu. Bagi itu nantinya itu kan wonten tahapan ya, wonten beberapa sumber-sumber itu kan tidak harus secara manuskrip. Manuskrip itu kan masih dikaji ya. Katakan ini proper. Nah, terus ini yang penting ini sih ngomong kayak kami, bahas Mbak O,
Ini tak apa. Tapi kalau sekarang dengan adanya medsos, kurang bisa ke sana. Mau lagi panggilan di sana. Karena memang di medsos ini sekarang untuk menaikkan grade, atas grade itu berapa? Naikkan subscribe. Subscribe dulu atau ikut atau like jempol atau apa gitu. Dan itu pasti ada untuk ini. Memang medsos ini wajib buat dan semuanya medsos ini. Karena memang ini produknya produk dari produk kamu. Produknya orang-orang yang memang kapitalis di sini. Dan jadi kan yang ketahuan ada beberapa ini kalau bahas tentang pondok sekarang nih, antara kiai dan murid, kiai dan santri sekarang. Jadi kan pondok cari YouTube-nya Kiai Agus Sunyoto itu bahwasannya kalau hari ini bagaimana pondok pesantren itu dilakukan bagaimana sesuai dengan pembaharuan. Itu baru dan itu liberal. Lihat sampai tanggal tahun misalnya, sampai tanggal. Kalau dulu nyantri di kiai, melbu tak melbu, jorau apa, terus saat ini formal. Tapi pinter-pinter, cerdas dan tahu tersedia. Dan memang orang-orang yang minum sedia. Terus padahal kadang bolong-bolong ngaji itu yang ini. Terus tapi apa kok bisa beda? Kemampuannya kemampuan intelektualnya beda dengan yang sekarang. Padahal sekarang kamu ini benar terus melok terus di santri kudu melok sendiri pokoknya kudu sampai tahu sih YouTube-nya Prof. Almarhum Prof. Agus Sunyoto itu ada di situ. Bahwa ini adalah benar. Saat ini yang tergolong jadi kan dia nyantri katakan Bakulun, Kiai Kolil, dan Pak Kolil bahkan ada tes. Saat ini itu betul. Dan pondok-pondok yang memang itu sudah bertaraf internasional ataupun dalam formalitas secara pembangunan pendidikan daftar betul, tes betul, tes. Ikut kekebalan yang membayar wajib. Kok mau kita berlawan diri saya? Padahal tak tes. Padahal betul tes. Karena memang yang dipelajari sekarang adalah tekstual, bukan kontekstual. Lek biyen ngaji niku mboten ngapal, lek sakniki ngaji niku ngapal terus. Jangan Gus Pak. Insyaallah yang capare kadang nggih, namun di bolong-bolong nek mau bangun. Jangan takut. Ya ada yang normal. Tapi apa pinter-pinter bapak yang lain dia apa kan cerdas. Sejiranya lori yang santri bantangan guru itu ada produk sendiri, tidak harus maksudnya tidak harus pada waktu ngajar juga ada, maksudnya ada wadahnya sendiri. Tapi saat ini jadi nah sama tinggal YouTube yang Prof. Agus Sunyoto pasti ada statement itu. Ini pulau kuliah sampai ST sampai ST habis. Ketika saya melakukan presentasi dan saya disangkal oleh dosen penguji atau pembimbing dan saya itu lama, maksudnya saya berdokumentasi saya, iso apa lagi lulus no, terus. Nah, itu sama dengan sekarang. Jadi kalau pas diskusi kali Gus apa di foto ini ekspan ini kemarin, kabeh itu ono bayane, ono wisuda. Memang dulu
Biyen niku bagi awake dhewe niku lek dereng saged napa katakan saged napa iki ngaji Quran maksudnya ngaji napa sing terjadi ini boten asal langsung sampai tahunan tapi lek bisa tok ini diwaca sedino ana sing digawa pitik tekol lek digawa pitik kan wis mulya maneh demo ngangsu demo berubah-ubah tapi ini membentuk karakter pembentukan karakter membentuk karakter kepribadian manusia ini secara utuh betul. Nah ini alhamdulillah ditendiki wonten ulang tahun nih Kang Yunus Gus Yunus Alberto Putih ditendiki guys Mabruk insyaallah. semoga Kang Yunus ini pada umur saged silaturahmi dan sedulur-sedulur kanten nggih barakallah nih kita Kang Gus Yunus si Abu Nuwas nggih. Saat ini kalau kalau sekarang kiai dan santri sekarang nyantri seorang kiai itu pasti ada durasi waktu, ada rentang waktu, katakan 4 tahun, 5 tahun atau belajar ilmu. Apa kiai biyen itu lek ngajari santri ini kok iso karakternya beda. Napa sing beda? Ayo. Nah, ini harus kita pecahkan sekarang. Itu harus kita pecahkan sekarang. Dan saya yakin banget itu loh di sini ini aja. Karena apa? Ya ini itu kupat tirakate. Nek wis kadungan kamar ya wis nang kamar terus masih yang ditekani pejabat ya gak gelem metu. Tapi lek ditekani kanca di metu. Itu ngono. Loh, sama kerjanya. Sama nang kerjanya. Ya sebut dulu ya bijen itu kan pun apa? Tidak ada orang terus. Tapi sing diomong iku ono pejabat nanti pagi sono mulia. Nah, bang kira. Tapi lek ngomong, ya ini belum ada sampai sing dijelasan. Ya ini kan, ya sono cek mari kita anu. Itu kehebatannya. Ya ini. Dan saat ini masuk tirakan, masuk limitan orang bupati yang bupati wali kota gubernur yang mencolok pemerintahan terus itu yang membedakan karena karakter mereka sudah terbentuk. Iman Islam ini karena sudah terbentuk karena sebuah tirakan jiwa perbuatan adalah karena memang benar-benar mengetahui ya kamu dia belum rasanya mumpuni punya masih bulan sawah belum kamu tadi karena ini memang tapi secara tidak sengaja belum ini sampai batu karena memang harus kritis apa yang membedakan kiai dulu dengan sekarang sehingga kiai dulu itu bisa membentuk mental karakter santri-santrinya itu yang itu pertanyaan dan dipakai insyaallah kalau meeting insyaallah Senin meeting kalau tak nopo kita boleh dan kita bahas apa yang maju itu ada pembentukan karakter tentang pembentukan karakter seorang muslim maksudnya seorang pemeluk agama Islam ada di situ. Ya kapan-kapan gantian kadang kalau ini insya Allah nanti minggu depan saya ganti ke Pulau Galuh di kandang Ami Yusuf karena memang Ami Yusuf sudah ada janji akan menyampaikan tentang Bang Jibo. Ya betul apa
dalam rangka apa? Silaturahmi mau, tapi cuma bikin sing sebut-sebut di hutan. Nah, itu kan bentuk alam-alam ciri-cirian. Kalau tahu, itu apa nopo? Nah, ini kontennya apa? Bisa zoom, bisa apa? Nah, nopo bisa zoom naik kan nopo? Ono sing offline, ono sing online, ono sing luring, ono sing daring. Nopo terang kan? Jadi itu bahasa saat ini bahasa gaul, luring, daring. Offline, online, berapa? Insya Allah nanti memang ini akan ada beberapa orang yang akan saya suruh mungkin saya minta tolong untuk mengisi dari sini entah itu Paman Pulau, Manjakya, Manjakya Rosim ataupun nantinya Yusuf atau yang memang orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu. Ya, ngapunten menawi wau kula sampai bahas apa ya. Tapi saya ingin bertanya, ada apa sebenarnya? Ada apa dengan mulai proses Ariel Ramadan? Ada apa dengan kiai sekarang dengan kiai yang dulu? Sehingga kiai itu bisa membentuk seorang Hasyim As'ari, Hasan Ibu, Kiai Haji Mas Mansur bin Masyudi. Dan kalau mau kayak di Mas Mansur itu mau sekali soalnya wis masuk kali balon. Nah, sampai seberapa jauhnya kiai itu sampai bisa membentuk karakter-karakter pejuang. Itu. Jadi memang ini tidak ada saya tanya jawab di cuma ini hanya brainstorming, maksudnya brainstorming. Warming up aja ya, untuk merefresh kembali. Ya ngapunten menawi Abah sama Abah Lutfi sama Pulau Rasani, tapi ini Pulau menjelaskan tentang betapa hebatnya seorang Abah Lutfi sampai berbicara tentang hubul waktu iman dan kaidah agama ataupun kiai-kiai sepuh yang lainnya yang memang tidak ingin negara ini hancur. Ini maksudnya. Jadi memang harus ada kajian sejarah yang lebih valid dengan kita berpikir kritis terhadap sejarah yang sudah beredar hari ini. Niku sejarah Babulun, namun niku sejarah yang dikemas yang dibuat oleh penguasa yang bersekutu dengan kolonial untuk menaikkan pamor dari penguasa. Di kabupaten menawa Telapati Pulau mau satu belakang karwaran, karena saya berpikir tentang sejarah bagaimana kita mengkritisi. Yang bisa saya simpulkan itu adalah Islam hari ini ataupun kemarin-kemarin itu tidak pernah tunduk dengan yang namanya penjajah. Entah itu penjajah secara fisik ataupun secara intelektual. Namun kan melalui itu kesimpulan Islam tidak pernah tunduk terhadap kolonial penjajah. Namun kan melalui tempatnya saya akhiri hari ini. Wallahumma ila al-qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Jika telah laksanakan kembali rutinitas insyaallah istiqomah tentang kajian sirah yang disampaikan oleh Kang Asul. Kami dari Kenak Mirah Tangga Dipo karena masih dalam masa syawal ini mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallahu ya karim minal aidin wal falizin wal maqbulin amin. Insyaallah ibadah kita yang di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kedepannya nanti kita mendapatkan berkah-berkah yang bisa bermaslahat untuk umat sekalian. Untuk itu kami ucapkan mohon maaf
insyaallah makbulin amin. Assalamualaikum warahmatullahi